Pantai Sunrise di Pulau Pramuka, Pantai Pasir Perawan di Pulau Pari. Saya ucapkan salam sebagai pembuka. Sudilah kiranya Bapak Ibu mengomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juria dari SMA Negeri 69 Jakarta, tepatnya di Kepulauan Seribu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Saya dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video mengajar rencana aksi saya yang kedua dengan materi teks anekdot. Saya menggunakan metode PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sudah sarapan ya? Dua kelas, dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah belajar tentang anekdot ya. Di sana elemennya berempat. Nah, sekarang kita belajar anekdot, elemennya itu menulis. Ya. Di layar sudah jelas terlihat ya. Ya. Di sana itu tujuannya peserta didik menulis teks anekdot secara kreatif dengan menggunakan bahasa yang santun dan mempublikasikan teks anekdot ke sosial media. Pastinya kalian punya sosial media kan? Sebelum mulai pembelajaran, untuk membangun rasa semangat kalian, aku punya dua kata motivasi. Yang pertama yaitu sesulit apapun pelajaran, jangan pernah meragukan potensi. Kamu pasti bisa, kalian pasti bisa. Ya. Jangan merasa aku tidak bisa. Usahakan kamu selalu tanamkan aku bisa. Maka yakin kamu bisa. Kemudian yang kedua, nah, tahu Nelson Mandela? Tahu ya? Tahu Nelson Mandela? Ya? Kurang dengar. Beliau berkata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kita dapat merubah dunia. Kok bisa ya? Ada yang bisa kasih alasannya kenapa Nelson Mandela berbicara demikian? Bisa mengubah dunia. Dunia aja, Bu. Maksudnya dunia di sini bukan dunia yang berubah, tapi kehidupan kita. Karena dengan pendidikan, mana mungkin orang tidak berpendidikan kita berada atau bekerja di ruangan yang bersih. Sebelum kita ke permainan, ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu, ya, biar menambah motivasi kalian. Setuju ya? Dimulai dari dua kelas kita, kepala suku ya, ya. Dimulai dari fikrah, kata motivasi, oleh data boleh kalimat.
Mitra, semangat. Mimpi akan menjadi kenyataan ketika mimpi akan menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian beralih ke yang lain. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan berinya kebodohan. Ya, tepuk tangan. Kalau ibu membaca teks itu bukan sekadar membaca, tapi dicermati arti atau maknanya. Jadi jangan hanya baca, udah selesai. Karena kita belajar itu dari mana pun. Anak SD kasih data motivasi ketika itu memang benar, apa salahnya kita ambil? Itu ya. Oke, dua orang jangan selalu berpikir negatif, karena hal yang negatif akan terdampak juga ya. Hasil yang indah tidak lahir dari langkah Hasil yang indah tidak lahir dari langkah yang betul. Kalau kata Pak Haji Roma Irama, berbakti terakhir dahulu, berbakti kemudian, bersakit sakit dahulu, baru kemudian berbakti. Sama seperti yang barusan lagi bilang. Tangan untuk kita semua. Topik dan judul, tahu ya? Tahu ya? Tahu. Ya, tema, topik, judul. Kalau judul itu kepalanya. Kepala karangan dari tulisan. Sering kamu nulis judul ya? Siapa di sini yang masih sering nulis di buku harian? Ada? Masih? Pulwi masih? Oke. Biasakan kalian nulis momen-momen apapun. Kelak, itu akan menjadi sejarah untuk kalian. Ya, kalau yang hobi nulis-nulis, tapi memang balik lagi terkadang seusia-usia kalian sudah malas. Apalagi kalau sudah pegang jauh dari tidak. Kalau kata orang tua tidak bagian yang lain. Ini unsur-unsur pembangun teks anekdot, ada tema, ada tokoh, kemudian ada latar, sudut pandang dan gaya bahasa yang kemarin sudah ibu bahas. Ya, gaya bahasa. Biasanya kalau di teks anekdot ini gaya bahasanya itu sindiran, karena memang tujuannya untuk menyindir tapi yang ada lucunya. Sebelum ibu lanjut ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mulai ibu bagi kelompoknya ya. Ya. Berarti ada kelompok yang 4 siswa. Silakan cari kelompoknya. Sudah ketemu kelompoknya ya? Oke, sekarang ibu bagikan LKPD. Kalian sudah memegang LKPD-nya. Kalian boleh memilih temanya, ada yang politik, pendidikan, dan sosial media. Kamu pilih dari ketiga itu cukup satu. Diskusikan dengan teman-teman kalian, dengan kelompok kalian. Ya, ada pertanyaan? Ya, ada waktunya sekitar 20 menit. Bisa ya?
Oke, siap dilanjut. Kalau jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Yang sudah merasa selesai, boleh kalian langsung berperan tentang tes anekdot. Ya, kelompok ya, kelompok asosial yang sudah siap. Kelompok yang lain siap-siap untuk menghadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alif ingin menceritakan dialog tes anekdot yang berjudul Wakil Rakyat. Perkenalkan, nama saya Fatul Ajin. Saya sebagai moderator di sini. Saya berperan di sini sebagai Ridho dan Ibu. Saya berperan sebagai Rina. Kalau saya berperan sebagai Bapak, saya berperan sebagai Ratu. Pada siang hari, saat cuaca sedang panas, di sebuah warung kopi ada 4 pemuda yang sedang berbincang-bincang. Keempat pemuda itu adalah Ridho, Ratu, Bunga, Ridho, Lala, dan Ratu. Mulai pembicaraan. Kalian tahu nggak? Masyarakat sekarang bukan menjadikan rakyat, malah bikin negara rakyat. Apa itu rakyat makin susah, makin wakil rakyat makin sulit. Iya, udah itu banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan. Wakil rakyatnya malah yang senang-senang. Wah, betapa bahagia dan sejahtera sekali mereka duduk di DPR. Tapi ya, kalau dipikir-pikir sih, yang namanya wakil rakyat kan mewakili rakyat. Emang Lo pikir lagi deh tuh, dulu mereka kan wakil rakyat. Kalau dipikir-pikir, dan pantasnya mewakili rakyat. Rakyat pengen bahagia, sudah ada yang mewakili. Rakyat pengen harta berlimpah, juga sudah diwakili. Semua sudah mewakili wakil rakyat. Kalau ngomong suka bener sampai rakyat pengen berantem juga main wakili. masa juga, masa berantem juga diwakili mereka? Kan? Saya nggak tahu aja lu kan. Kalau sidang kan jarang mereka berantem pada tahunan. Bener juga lu bu. Karena kita lagi minum kopi lagi. Setelah percakapan di atas selesai, mereka melanjutkan minum kopi yang sudah dipesan dan melanjutkan aktivitas kembali. Jadi, kita bisa ambil dari cerita ini bahwa jangan salah memilih pemimpin karena bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain, contohnya korupsi. Ya dari kelompok Agus Salim, mohon maaf kalau ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
menanggapi? Ada yang mau menanggapi bagaimana hasil presentasi kelompoknya Agus tadi? Ada yang tersedia? Mau menanggapi? Bagaimana menurut kalian kelompoknya Agus tadi? Ya. Menurut saya kelompok Agus tadi itu sebenarnya dialognya relate banget sama yang terjadi saat ini. Buat semuanya itu menurut saya udah perfect banget, udah bagus banget, cuma yang kalimatnya masih ada yang berubah. Oke, silakan dengan beragam lagi. Ya, kelompoknya Agus Salim, benar yang dibilang Sajid, masih banyak kata-kata yang kalau kata-katanya itu belibet ya, tidak lancar. Itu maluin karena memang biasanya kalau ke depan pasti demam panggung ya. Nah, tapi itu akan seiring berjalannya waktu akan terbiasa, ya bisa. Nah, untuk cerita yang kalian ambil itu berarti ambil temanya tetap politik ya. Ya, kalian ambillah politik. Ya, kenapa kalian bisa ambil tema tentang politik? Jadi bisa kasih. Karena di dalam itu karena itu tentang politik korupsi. Jadi kami mengambil tema itu buat meeting korupsi. Kelompoknya Agus Salim itu berdasarkan pengalaman mereka melihat banyak koruptor dulu, makanya mereka memilih temanya tentang politik. Oke, ada yang menanggapi lagi kelompok lain? Ada? Mana kelompok Agus Salim menurut kelompok kalian? Kalau menurut saya cerita itu benar cocok buat dijadikan sebagai teks anekdot karena memang menyindir pejabat-pejabat yang korupsi dan tidak kepada masyarakat. Ya, oke. Kelompok selanjutnya kelompok Taufik Ismail. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Taufik Ismail. Di sini kami akan mempresentasikan hasil teks anekdot yang telah kami buat bersama. Sebelumnya, saya Zahra sebagai narator dan juga berperan sebagai Sofi. Saya Ipa Jasmini yang berperan sebagai Yulita. Saya Mereka sebagai Putri. Saya Raji Mutasya berperan sebagai Tommy. Saya Dimutasi Faturrahman berperan sebagai Hakim. Oke, temanya yang akan kita bahas yaitu tentang media sosial yang berjudul Perkumpulan 5 Remaja. Langsung saja, pada siang hari di sebuah mall terdapat 5 orang remaja yang sedang asik mengobrol. Mereka bernama Tommy, Putri, Sofi, Risa, dan juga Hakim. Keempatnya mempunyai hobi membicarakan orang lain, sedangkan Putri hanya menjadi pendengar setia obrolan mereka. Teman-teman, coba lihat apa Instagram publik. Dia posting memakai baju yang sedang tren. Dengan itu, baru diposting 1 jam lalu loh.
Wah, benar. Paling itu juga dapat barang gratis. Istilahnya apa sih itu? Endorse, iya mana mungkin dia membeli barang semahal itu. Kalian juga belum tahu kan, dulu itu katanya diam-diam dekat dengan kakek pasarnya, ketua kita. Aku sering melihat di akun Instagramnya. Kemana-mana selalu bersama orang yang memakai selfie. Dan memang ramai digosipkan demikian di Instagramnya. Ih, apalagi kicauannya di akun Twitternya. Nggak banget deh. Put, kamu kenapa sih dari tadi di mulut? Sebenarnya udah bagus, cuma cara pengakatannya kurang jelas. Oh, itu nasinya sih, kayak banyak, kayak baca buku. Kata kelompoknya Merlin kurang menjiwai kelompoknya Raden Saleh. Oke. Untuk cara bacanya kurang jelas sedikit, tapi ceritanya itu sudah bagus dan itu bisa lihat keluar uang kasus perkara. Lagi? Oke, kelompoknya Raden. Buat kelompok sore mungkin banyak dievaluasi aja buat cara bacanya, cara buat nada baca itu kayak bukan malah baca dialog, tapi malah kayak baca buku. Kelompoknya Raden untuk kedepannya bahasanya lebih diperhatikan ya. Oke. Untuk kelompoknya Raden Saleh, kenapa kalian mengambil tema tentang politik ya? Politik kan? Ya, kenapa? Karena pada saat ini sudah dekat dengan tahun-tahun politik dan saya merasa di negeri ini hukum masih kurang adil. Karena banyak yang mencurinya tuh di bawah yang masih dibilang sepele, tapi hukumannya berat. Tapi bagi para koruptor yang misalnya mencuri 8 triliun, 2 miliar, hukumannya paling lama tuh cuma 10 tahun. Padahal itu bisa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Oke. Ibu mau seseorang untuk memberikan apa ya ulasan tentang pelajaran kita pada hari ini. Kalau bisa. Jadi bagaimana sih menurut kalian bahasa Indonesia itu? Seru ya, iya makanya seru ya. Masih semangat? Oke. Semoga kedepannya kalian tetap semangat. Bentar lagi kita apa ujian ya? Asesmen akhir semester. Kalau tidak salah hari Senin. Hari Senin persiapkan diri kalian untuk belajar, jaga kesehatan, jangan sering begadang, main handphonenya dikurangi. Boleh main handphone, tapi ketika sudah pukul 10, udah simpan rapi. Besok pagi baru dibuka lagi. Dan ingat, jangan dibawa ke sekolah jika tidak mau bergaul. Paham yang itu maksud ya? Karena handphone itu nyawa kedua bagi kalian.
Benar ya? Pernyataan ibu benar ya? Betul itu. Handphone ketika kalian bangun tidur yang dilihat handphone. Benar? Pasti. Ya, jaga baik-baik handphonenya, jangan sampai hari Senin ada yang disita handphonenya. Disita rapi pulang sekolah baru tuh pegang handphone. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian yang hari ini sudah berani tampil berulang ini. Terima kasih atas dukungan kalian luar biasa. Tetap dipertahankan yang sudah berani tampil terus belajar lagi dan yang belum berani belajar. Ada yang bilang, Bu, kalau saya mau berubah terlambat enggak? Tidak ada kata terlambat. Ya, orang mau berubah, mau sudah usianya berapapun, kalau mau berubah bisa jelas. Ya, tapi kalau berubahnya hanya di mulut, tidak dari hati, nah, kamu bisa bayangkan sendiri. Paham ya? Oke, jaga kesehatan untuk hari Senin sampai hari Jumat ke depan. Persiapan ulangannya, kita ulangnya menggunakan kertas dan lembar jawaban kita. Semoga kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Yakin pada diri kalian kalau kalian bisa mengerjakan soal-soal, baik itu soal bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Ya. Misalkan bahwa itu catatannya. Di waktu-waktu istirahat kalian bisa belajar lagi materi yang akan diajarkan. Ya, untuk kelompok terbaik ibu bacain ya. Untuk kelompok terbaik, kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa kelompok terbaik? Mulai dari aktif memberikan tanggapan, kemudian di depan. Ya. Kelompoknya siapa? Siapa? Ya. Kelompoknya masih dipegang kelompoknya Anugrah dan kawan-kawan. Oke. Jangan dilihat dari berapa hadiah, tapi dilihat dari berapa besar ibu ini memberikan sesuatu berharga. Kita bermanfaat. Oke. Kelompok terbaik kedua ada dua. Ya. Ya. Kalau kata yang di belakang kelompok kita kata. Kelompok terbaik dari mulai dia di depan, kemudian memberikan pendapatnya, yaitu kelompoknya Huli dan kawan-kawan. Itu hadiah karena tadi ibu belinya. Tepuk tangan yang untuk kelompok lainnya ke depan akan ada video yang lain lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kelas dipimpin doa. Menarik dari acara hari ini, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.